sampai semonten ya Pak? Seru Mbak. Ini dereng Mau ikut terkepon nih. Lah iya ya Mas. Surut Citi itu tambah malih nih ceritanya. Tapi kan membingungkan ya. Napa? Hanya oleh nglayani koyo ngono. Nglayani napa Pak? Nggih, carane nulungi wong Pak. Lho Pak tesih wonten sing bertahan nganu to, mboten purun Ya ora dievakuasi. gelem kan bingung ke wong to Mbak. Nggih. Mboten bakalan iso to Mbak. Lah ya lah kok dadak ditunggoni kan mending ditinggal. Niku wong sing rada anu niku. Bareng ngono tunggoni. Ini wong sing ngimane kuat tes ikhlas lah. Iya. Kene. Heeh. Kaya ngeten. Niki lho sing cedhak omahe. Omahe sinten? Omahe lah niku kelop niku takon. Mboten purun tanggine jenengan Pak, mboten purun dievakuasi. Kondisi niki. Lah napa? Lho. Kalian tahu nggak, banjir ini tuh benar-benar parah teman-teman. Sampai atap loh, semuanya tergenang. Tapi ini yang paling membagongkan ya teman-teman. Orang-orang ini kan banyak yang pada lihat banjir di sini. Terus banyak orang yang jualan snack-snack apa, jajan keliling itu teman-teman. Gimana ini konsepnya? Orang lagi terkena musibah kebanjiran, tapi malah semacam piknik ininya teman-teman, vibes-nya, apa namanya, suasananya tuh malah dari atas sini tuh orang-orang suasana piknik teman-teman. Jadi tolonglah ya teman-teman kalau orang lagi kesusahan, kebanjiran gitu. Kalau mungkin yang pada jualan dia melakukan berbagai macam cara biar jualannya laku ya, meskipun orang lagi kesusahan pun dia tetap meremo. Tapi setidaknya kita yang sebagai pengunjung mau datang ke sini, kalau nggak bisa ngasih bantuan dalam bentuk materi ataupun tenaga, minimal kalau ke sini nggak usah beli jajan dan makan-makan di sini teman-teman. Kalau bawa anak juga bisa anaknya dikasih pengertian. Jajannya nanti aja di tempat lain, di dekat rumah sendiri aja teman-teman. Jangan jajan di depan orang-orang yang lagi ngungsi, lagi kesusahan. Coba bayangkan itu di dalam tenda-tenda pengungsian, itu kan juga ada anak-anak teman-teman. Gimana itu perasaannya? Anak-anak mereka juga kepengen jajan kan. Terus jangankan bisa beliin jajan buat anak-anak. Lah orang semua harta benda rumah semuanya tenggelam teman-teman. Jadi kita yang datang ke sini bisa sedikit aja merasakan gimana perasaan mereka ya teman-teman. Ini bukannya malah pada datang nonton dan makan snack teman-teman dari atas sini. Ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Demak dan Kudus, teman-teman. Namanya adalah Jembatan Kolonel Sunandar. Tapi jembatan ini lebih dikenal dengan nama Jembatan Tanggul Angin. Di depan itu adalah area Kabupaten Demak yang terkena banjir. Tapi rumah-rumah di area sini, ini termasuk yang areanya tinggi ya teman-teman, bukan yang parah. Nah yang parah itu tuh yang masuk ke dalam-dalam lagi, yang lebih jauh lagi. Akibat banjir ini, akses jalan menuju kota Kudus dan kota-kota lain di area timur, termasuk Jawa Timur, ini terputus teman-teman, karena kan ini jalur pantura, jadi benar-benar jalur pantura ini terputus di sini. Nah, aku mau ajak kalian melewati jalur alternatif dari Semarang atau Demak menuju ke Kudus dan kota-kota lain di sekitarnya, teman-teman. Ini jalur yang nggak semua orang tahu. Aku jamin hanya orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah ini aja yang tahu jalan belusuan ini, teman-teman. Kita akan lewat Bendungan Wilalung atau Waduk Wilalung. Kalian sudah ada yang pernah ke sini belum? Dari Semarang, kita langsung aja menuju kota Demak ya teman-teman. Ini lurus aja terus masuk ke kotanya. Setelah keluar dari pusat kota Demak, ini langsung lurus aja terus menuju ke Kudus ya teman-teman. Lurus terus sampai di Pasar Gajah atau Pasar Gajah teman-teman. Kalian bisa pakai Google Maps aja dari Semarang menuju ke Pasar Gajah. Nah ini pasarnya di kanan jalan ya teman-teman. Kalian yang sudah familiar lewat sini pasti tahu Pasar Gajah ini. Kalau yang belum tahu, ini Pasar Gajah tuh bukan jualan gajah atau pasarnya gajah ya teman-teman. Ini nama kecamatannya tuh Gajah, jadi pasarnya Pasar Gajah. Atau kalau di Jawa itu bilangnya Gajah teman-teman. Kalau dari Semarang, pasarnya tuh di kanan jalan. Jadi ini aku cari U-turn atau apa namanya putar balik. Terus kita masuk ke dalam gang pas di sebelah Pasar Gajah ini teman-teman. Kalau yang jalan gede itu tadi kan jalan Pantura, namanya Jalan Raya Kudus Semarang. Nah kita masuk ke jalan kecil ini, namanya Jalan Gajah Dempet teman-teman. Atau kalau di Jawa tuh bilangnya Gajah Dempet.
Di sini ternyata juga banyak posko-posko pengungsian, teman-teman. Di jalan ini lurus aja terus ya teman-teman, nggak usah meleng kanan kiri belok kemana-mana. Pokoknya lurus terus, karena nggak ada belokan juga teman-teman. Nah, sampai kapan kita lurus terus? Sampai ada pertigaan, kita belok ke kiri ya teman-teman. Namanya Jalan Gajah Wilalung. Nah, ini sudah hampir sampai di pertigaan. Nah, di depan ini kita langsung belok kiri teman-teman. Kalau lurus itu menuju ke Purwodadi. Nah, kita ambil yang kiri ini ya. Ini jalan lurus aja terus teman-teman, sepanjang Jalan Dempet Wilalung ini. Ini cukup panjang, jadi videonya aku potong. Tapi nggak usah khawatir kalau salah jalan atau kesasar kemana-mana ya. Karena ini nggak ada belokan apa-apa teman-teman. Jalannya tuh ya lurus lempeng aja kayak gini. Nah, lurus aja terus ikuti jalan ini sampai ketemu perempatan. Kita melewati desa Banjarsari ini ya teman-teman. Asal kalian tahu ya, ini juga pertama kalinya aku lewat sini. Pokoknya gas aja. Ini gampang kok teman-teman, nggak usah khawatir. Di sebelah kanan itu ada aliran air atau apa namanya tanggul teman-teman. Jadi kita masih lurus terus ya, belum sampai perempatan ini. Nah, di depan kita itu baru perempatannya teman-teman. Sampai sini aku perlu tanya sama orang dulu buat memastikan. Anu Mbak Daya. Mbak Dalam Oh lurus. kalau mereka dalam mriki ra mungkin ten perapatan mungkin ya. Bagi perapatan mungkin ini. Mungkin ya jelak-jelak. Oh, mau dalam Kanan mawon. Oh, mriki itu Gini-gini, tadi kan aku dari arah sana teman-teman. Nah yang kanan itu nggak usah ya. Nah ini bisa dua jalur, bisa ke arah sana atau juga ke arah sini. Jadi setelah aku sampai di perempatan tadi, bisa ambil jalan lurus atau ambil jalan yang belok kanan. Kalau jalan yang lurus itu masih di jalan yang sama, itu lurus aja mentok sampai ada tanggul teman-teman. Nah ini aku coba ambil yang jalur kanan, karena tadi yang di jalur lurus itu lagi rame banyak truk-truk teman-teman. Dari perempatan tadi, aku kan belok ke kanan, namanya Jalan Cangkring. Nah, kalau dari perempatan tadi mau lurus, namanya Jalan Kiai Haji Abdul Karim, teman-teman. Nah, lewat Jalan Cangkring ini, lurus aja terus sampai ada perempatan. Ini cukup panjang juga loh jalannya. Nah, di depan itu perempatannya udah kelihatan. Terus kita langsung ambil kiri ya, teman-teman. Dan lurus aja terus sampai mentok tanggul. Setelah lewat Masjid Baitul Izzah ini, di depan tuh udah tanggul teman-teman. Nah, sampai tanggul kita lurus aja naik. Kalau tadi dari perempatan kita lurus, kita ketemunya tembusnya di sini ya teman-teman, di kiri jalan itu. Kita lurus aja naik ke atas tanggul ini. Kalau ke kanan itu menuju ke Purwodadi. Ikuti aja jalan ini terus sampai di bendungannya, Bendungan Wilalung teman-teman. Oh ya, aku hampir lupa. Jalur ini khusus buat motor ya teman-teman. Jadi kalau mobil nggak bisa, meskipun mobil kecil pun nggak bisa. Jadi memang khusus untuk jalur motor aja. Bendungan Wilalung ini juga disebut Bendungan Pintu 9 karena pintunya ada 9 teman-teman. Nah, bangunan bersejarah ini adalah peninggalan kolonial Belanda. Lokasinya ada di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Bentuk bangunannya khas arsitek kolonial Belanda tempo dulu, yang megah dan kokoh teman-teman. Didirikannya tuh sekitar tahun 1908 sampai 1916. Sekitar 8 tahun ya kurang lebih. Nah, fungsi bendungan ini sekarang ada 3. Yang utama itu pastinya sebagai sarana irigasi untuk lahan pertanian di sekitar sini ya teman-teman. Yang kedua, ini sebagai pengontrol banjir untuk kawasan sekitar. Nah, yang ketiga, ini sekarang jadi objek wisata teman-teman. Baik wisata keluarga, bersantai, berfoto-foto, atau juga wisata mancing teman-teman. Bahkan di sini juga dipakai untuk lokasi foto prewedding. Di depan itu udah kelihatan bangunan yang warna biru, itu bendungan Wilalungnya teman-teman.
Ini kok airnya udah muntup-muntup kayak mau luber, teman-teman. Semoga nggak terjadi banjir di area sini untuk tahun ini ya, teman-teman. Karena nih sudah sering banget, hampir setiap tahun langganan banjir, teman-teman. Semoga aja aman. Tapi tahun ini yang banjirnya parah tuh justru di area Demak. Nanti kita menuju ke arah sana ya, teman-teman. Yang tadi di awal tadi aku udah tunjukin cuplikan videonya. Nanti kita lihat akses jalannya menuju sana. Peringatan ya teman-teman, kendaraan roda 4 nggak bisa lewat sini. Nah ini kita lihat gimana sepak terjangnya, dia mau ngapain, mau kemana. Akhirnya dia pulang dengan tangan hampa. Ya sudah, ayo kita lewati jembatan penyeberangan ini teman-teman. Pak, wonten nopo kok tutup? Oh, mantu. Yang gilene medal mriki tembusnya pundi? Jalan raya. Oh, lurus mawon niki. Tersuwun ya, Pak. Lah, jalannya ditutup karena ada orang hajatan, teman-teman. Sekarang kita lewat yang sebelah sini. Ini aku ikut aja orang-orang, tapi ini sebenarnya jalannya lurus aja. Nanti pol mentok sampai jalan raya yang jalan utama, teman-teman. Jadi sama aja. Kalau lewat situ lagi ditutup bisa lewat sini. Tapi masalahnya yang ini jalannya jelek dan sempit, teman-teman. Kalau yang sana tuh jalannya lebih lebar dan dia lebih mulus dibandingkan sama yang sini. Ini lurus sampai mentok di jalan raya, depan itu Jalan Kudus Purwodadi, teman-teman. Kita tembus di depan masjid itu. Ke kanan itu menuju ke Purwodadi. Nah, kita yang ke kiri ini menuju ke Kota Kudus, teman-teman. Lurus aja terus, nggak ada belokan sama sekali. Ini bener-bener lempeng lurus aja. Nah, kalau jalan yang tadi itu nggak ditutup karena ada orang hajatan, kita tuh nanti tembusnya lewat sebelah Pasar Kalirejo ini, teman-teman. Nah, di sebelah pasar ini ada gang. Nah, ini dia, teman-teman. Kita tuh harusnya tembusnya di sini tadi. Ini videonya akan aku potong ya, teman-teman, karena nggak ada informasi yang cukup signifikan di sini. Jadi ini tinggal lurus aja menuju ke arah Kota Kudus. Nah, aku akan langsung loncat ke Proliman atau perlimaan, simpang 5. Apa nyebutnya ya, teman-teman? Pokoknya itulah, ada persimpangan yang mana menuju kemana itu, teman-teman. Ini dia persimpangannya. Kalau di sini disebut Proliman Tanjung, teman-teman. Tadi aku dari arah sini. Kalau ke arah sini, itu ke arah Surabaya dan area timur sana, teman-teman. Kalau dua ini, itu ke arah Kota Kudus. Nah, yang kiri ini ke arah Demak, Semarang, Jakarta, dan arah barat semua, teman-teman. Kita langsung menuju ke lokasi banjir ya, teman-teman.